Halo teman-teman gue Pedia. Kembali lagi dengan gue Mimin. Kalian tahu kan, sekolah itu adalah sarana untuk kalian berpendidikan, dan ekstrakurikuler juga sebagai sarana untuk kalian berolahraga, berorganisasi, dan berteman. Tapi apa jadinya jika kalian menghadapi situasi di mana ekstrakurikuler kalian menjadi suatu bencana yang sangat biasa saja, tapi bencana yang hingga saat ini belum terungkap. Oke, kita langsung aja kita lihat. Kali ini gue Mimin mau membahas review buku yang berjudul The Analysis, Pembunuhan di Pemusatan Latihan Tim Basket. Ini adalah buku part yang pertama. Tentunya masih ada part yang kedua. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Buku ini ditulis oleh Angga Satria. Angga Satria ini lahir di Bekasi. Dia adalah seorang penulis muda yang saat ini bekerja sebagai salesman di alat kesehatan. Sekarang dia bekerja dan tinggal di Kota Malang bersama sang istri. Saat ini Angga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu. Kembali lagi ke buku ini. Buku ini sendiri sangatlah unik. Kalian tahu nggak? Buku The Analysis ini bisa diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai analisa. Analisa itu seperti apa sih? Tentu saja analisa yang mengungkapkan tabir dalam sebuah kasus yang sangat rumit. Mau itu sebuah kasus pembunuhan, mau itu sebuah kasus penculikan. The Analysis dengan menganalisa kasus tersebut tentunya akan terungkap siapa pelakunya, siapa korbannya, dan di mana tempat kejadiannya, dan mengapa itu bisa terjadi. Karena itulah The Analysis hadir kali. Buku ini menceritakan tentang seorang murid SMA biasa dengan nilai akademik yang sangat memprihatinkan, bahkan ditambah lagi kemampuan olahraganya yang sangat buruk, yaitu pria bernama Kenji ringkasnya. Dia tidak bisa diandalkan. Namun hadirlah kasus di hadapannya yang rumit, penuh teka-teki dan sadis tentunya. Bahkan bersama kedua sahabatnya, Kenji mencoba menelaah setiap bukti yang ia temukan, berpadu dengan analisa yang jauh melampaui daya pengamatan orang pada umumnya. Tentunya sekolah favorit pasti diisi dengan murid-murid yang pintar, tidak aneh dan sangat wajar. Lalu bagaimana kalau di antara murid-murid yang pintar itu terselip satu murid yang bodoh dengan nilai pas-pasan? Tentu nilai pandangan orang lain akan sedikit berbeda dong. Nama murid bodoh itu adalah Ozaki Kenji, pemalas, hobi bolos, sering terlambat sekolah, dan banyak lagi hal yang membuat pusing para guru sekolahnya. Benar-benar sosok yang tidak bisa diandalkan. Suatu hari, Ozaki Kenji bersama kedua sahabatnya yaitu Shiraishi Sakura dan Erika Mai tidak sengaja ikut ke acara pemusatan latihan yang diadakan tim basket sekolah. Mereka hanya diminta tolong oleh para anggota tim basket itu untuk membantu. Ya kasihan banget, kenapa disuruh bantuin gua? Kenapa mereka nggak diajakin untuk bermain? Kan asik dong, jadi kalau kita ikut bermain atau seenggaknya kita menjadi ballboy ya. Awalnya itu tampak menyenangkan dan sesuai dengan harapan. Tapi ternyata itu semua hanya sesaat. Kenji dan kedua sahabatnya dihadapkan pada sebuah kasus pembunuhan dengan teka-teki yang rumit yang mengiringinya. Semua yang memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut memiliki alibi yang kuat, dan begitu kepolisian begitu kesulitan menemukan bahkan kesulitan untuk menemukan buktinya. Wow, kira-kira siapakah pembunuh tersebut? Siapa sih sebenarnya pelaku pembunuhan itu? Akankah Kenji mampu menemukan teka-teki yang sangat rumit ini pada pembunuhan sadis tersebut? Dan apakah dia memang hanya murid bodoh yang tidak bisa diandalkan? Tapi kalau menurut Mimin, nggak mungkin sih, karena si Kenji ini dia adalah pemeran utama dalam tokoh cerita ini.
Pada hari pertama, mereka semua dikejutkan dengan pencuri yang menyantrongi penginapan tempat mereka menginap. Namun, situasi dapat teratasi dengan baik. Di hari kedua, semua berjalan menyenangkan. Namun, hari ketiga, mereka harus menyaksikan sebuah pemandangan yang mengerikan. 2 orang anggota tim basket tewas terbunuh. Teka-teki ini tertinggal di lokasi kejadian. Polisi yang datang hanya menduga-duga, ternyata kalau pencuri itu adalah yang pembunuhnya, karena mungkin pencuri tersebut kesal akan ketahuan, tapi sepertinya itu bukan. Benarkah itu adalah perbuatan si pencurinya ataukah ada yang lain? Oke, di dalam buku ini hampir seluruh isi ceritanya itu bertuliskan dialog ya. Dialog yang mengatakan beberapa kejadian yang mungkin dengan adanya dialog ini pembaca akan merasa terrealisasikan dengan apa yang mereka katakan. Ada beberapa suatu kondisi ditampilkan kalau kejadian tersebut bisa saja terjadi dari pandangan fisik, dari sisi yang lain atau pandangan orang lain di situ ya. Bahkan di sini polisinya aja nggak bisa, hanya menceritakan raba-raba doang. Wah, polisi ini sepertinya gabungan ya, nggak bisa meraba-raba gitu aja. Mereka itu butuh bukti yang kuat agar tidak salah tangkap dan malah membawa seseorang yang bukan pembunuh. Ini ibarat seperti permainan impostor ya. Tahu kan, game yang selalu disebut-sebut impostor seperti itu. Game ini sangatlah sulit. Lalu jika game tersebut terrealisasikan ke dalam sebuah novel, ya inilah ceritanya. Ada seorang pembunuh, ini seperti pengkhianat dalam sebuah tim basket. Tentunya bukan ketiga orang tersebut yang telah membantu tim basketnya untuk melakukan semua kegiatan. Dan kita belum tahu juga apakah si pencuri itu yang telah melakukannya. Ternyata di sini kejadiannya berada di tempat yang kita harus namakan adalah Jepang. Di Jepang sendiri, yaitu dia menyebutkan di sini ada Akihabara, yaitu dekat dengan ibu kota Akihabara. Di situ tempatnya para orang-orang anime ya. Wah, berarti bisa dibilang penulis ini adalah seorang pencipta anime. Lalu terdengar samar-samar bagaimana si pencuri itu bisa masuk gitu saja. Tapi walaupun ketahuan sih, namun apa jadinya jika seorang pembunuh masuk ke dalam tim basket tersebut? Wow, apakah ini akan membahayakan ketiga nyawa tersebut atau seluruh tim basket yang ada di situ? Kita nggak ada yang tahu. Bahkan di sini telah diceritakan kalau si ketiga orang tersebut mengalami luka-luka, entah luka itu dibuat oleh si pembunuh atau mereka hanya kecelakaan sedikit. Nah, di dalam kesimpulan buku ini, yaitu buku fiksi dengan bergenre misteri ini bisa dipersempit lagi ke dengan genre kriminal. Buku ini tuh adalah episode pertama dari kasus pembunuhan di pemusatan latihan tim basket sekolah. Bagaimana kehidupan Kenji, si pemeran utama? Siapa saja yang terlibat dalam kasus itu? Latar ceritanya dan apa aja sih yang bakal dilakukan Kenji dalam menuntaskan kasus itu? Semua tersirat di dalam buku ini. Jika kalian penasaran nih, siapa sih pembunuh itu yang sampai membahayakan tim basket yang telah dibantu ketiga orang tersebut? Ya, semoga aja di part kedua ataupun yang di part 1 ini bakalan udah ketahuan nih siapa yang membunuhnya. Buku ini juga lumayan tebal. Jika kalian ingin lihat langsung, kalian bisa cek aja di www.bpd.com atau kalian juga bisa klik link yang ada di bawah ini. Bisa ke marketplace yang ada di seluruh Indonesia, yaitu seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Oke, sekian dulu review buku kali ini. Gue Mimin harap
Kalian bisa mengambil hikmahnya dari sini. Gak ada tempat yang aman. Bahkan teman sendiri bisa menjadi seorang pembunuh. Contohnya, kalian harus berhati-hati. Tentu aja di lingkungan ini kalian bisa saja menemukan suatu kejanggalan terhadap teman kalian. Teruslah berhati-hati, karena kejahatan berada di mana-mana. See you next soon. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar nggak ketinggalan info-info selanjutnya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram guepedia.com di @guepedia_penerbitan. See you next time.